so grateful for the joy of the beautiful season, a season of happiness and joy which I always waiting for. Gathering with my whole family in Christmas season is always fun. I have a joy in my heart as I receive God's grace upon my life. He is awesome, He is righteous, and He is my true love. As we celebrate this Christmas in pandemic, always think that a happiness and peace only came from Jesus Christ through living in His Word. And His grace is always enough for you and me. Shalom Rosipina Church. Dan Dela, apa kabar? Puji Tuhan baik. Sam gimana Sam? Puji Tuhan baik. Dan kami berdua ingin menyambut saudara sekalian dalam ibadah Natal Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Gak terasa ya Sam, sudah 2 tahun kita berada dalam masa pandemi. Dan semua ibadah kegiatan Gereja Baptis Rosipina dilakukan secara online. Tapi ini merupakan bulan yang spesial. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saya yakin dan percaya bahwa semua manusia di bumi saat ini sedang bersuka cita, merasakan kebahagiaan yang sama dengan apa yang kita rasakan. Benar gak Sam? Betul banget. Dan Del, lihat gereja teman-teman sudah mempersiapkan dekorasi yang sangat indah. Betul Dan banget. Dela lihat ada Ada fireplace. Panas gak Del? Lumayan. Ada kita bawa suasana winter di Gereja Baptis Indonesia Rosipina ya. Cuman di sini aja. Yes, benar banget. Dan saat ini kita mau membagikan sukacita yang dari Tuhan, dan biarlah sukacita ini boleh dirasakan oleh semua orang. Betul banget. Dan kita mau nyanyikan Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy. Oh what joy is found in the name of Jesus. Now sings praise. The King of love came down to bring joy to the world. He rules the earth with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Oh what joy is found in the name of Jesus. Now sings praise. The King of love came down to bring joy to the world. Oh what joy
Suatu ketika, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya pergi ke kota Nazaret di Galilea untuk menjumpai perawan Maria, tunangan dari seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi namanya Yesus. Anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah."
Kemudian Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjumpai Yusuf lewat mimpi. Kata malaikat itu kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ketika itu Maria pergi untuk mengunjungi Elizabeth saudaranya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam kandungnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth berkata, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakannya kepada dari Tuhan akan terlaksana." Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, dan kemuliaannya bersinar sehingga mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kamu akan menjumpai bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di sebuah palungan." Lalu malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Setelah itu, gembala-gembala itu pun pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, para gembala bertemu dengan Maria dan Yusuf. Lalu mereka menceritakan tentang siapa bayi itu. Semua orang terheran-heran mendengar berita itu, dan gembala-gembala itu pun memuji dan memuliakan dengan penuh sukacita. Silent stars go by, yet in the dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met indeed tonight. For Christ is born of Mary, and gathered all above. While mortals sleep, angels keep their watch of wandering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. O holy child of Bethlehem, descend to
us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Tema Natal tahun ini, gereja mengangkat anugerah terbesar dari Bapa. Kira-kira apa sih menurut Sam? Boleh nggak ceritain buat kita di sini? Ya, Dela, seperti yang kita ketahui, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa manusia dari zaman Adam, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saat itu juga hubungan manusia dengan Allah mengalami kerusakan total. Sehingga manusia tidak sanggup dapat menghampiri Tuhan dengan keberadaan yang berdosa tersebut. Itu sebabnya hanya satu cara untuk bisa memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa di surga, yaitu dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Sehingga apa? Sehingga komunikasi manusia dengan Tuhan kembali pulih. Dan karena tidak semua orang atau tidak semua yang dapat bisa memulihkan ini, hanya Tuhan sendiri, maka inilah anugerah terbesar itu. Wow, sungguh anugerah yang besar dari Bapa ya, menyelamatkan kita manusia, orang yang berdosa. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan kemuliaannya bersinar sehingga mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kamu akan menjumpai bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di sebuah palungan." Lalu malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Setelah itu, gembala-gembala itu pun pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, para gembala bertemu dengan Maria dan Yusuf. Lalu mereka menceritakan tentang siapa bayi itu. Semua orang terheran-heran mendengar berita itu, dan gembala-gembala itu pun memuji dan memuliakan dengan penuh sukacita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear before I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing.
Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My days are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Sesat aku dulu kala, selamatlah ku kini. Will be forever mine. You are forever mine. Shalom Jemaat GB Rosypina yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah bersama merayakan Natal 25 Desember tahun 2021. Izinkan saya mengucapkan Merry Christmas to all of you, selamat hari Natal kepada seluruh jemaat GB Rosypina yang dikasihi Tuhan. Saya percaya anugerah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah menjadi bagian dari kita semua. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, hari yang luar biasa yang Kau jadikan, karena kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kelahiran-Mu di bulan Natal tahun ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, nyatakan dalam kehidupan setiap kami, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, hingga akhir tahun di mana kami boleh sebentar lagi menutup tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan yang mengiringi kami sepanjang tahun ini akan juga menyertai kami dan mengiring kami memasuki tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami sekarang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami dan berbicara kepada kami, biar firman-Mu hari ini menjadi berkat dan pegangan pedoman hidup kami untuk melangkah di hari-hari kami yang akan datang. Segala hormat puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Reasons to Rejoice for Amazing Grace. Alasan untuk bersuka cita karena kasih karunia yang terbesar yang Tuhan berikan. Well, kita semua tahu bahwa Christmas atau Natal adalah the favorite time of the year. Bahkan ada lagu yang mengatakan it's the most wonderful time of the year, ya. Have a holy jolly Christmas, dan banyak perayaan yang meriah yang setiap orang merayakan Christmas dengan berbagai macam cara di seluruh dunia. Nah, kata Merry Christmas itu berarti merry, itu berarti gembira, ya, bersukacita, riang, meriah, festive. Nah, seharusnya memang Christmas season adalah season yang menyenangkan, ya, waktu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Tetapi mungkin beberapa dari kita tahun ini bukannya meriah, bukannya senang, tapi mungkin some of us feel sad, ya, sedih karena kita nggak bisa menikmati Christmas. Mungkin karena major disappointment, kekecewaan. Mungkin kita kehilangan teman dekat.
anggota keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Tahun lalu masih bisa merayakan bersama dengan keluarga, tapi tahun ini nggak bisa merayakan bersama dengan anggota keluarga. Mungkin ada yang sakit atau belum sembuh, atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit dan belum sembuh juga. Mungkin ada liburan yang tertunda atau di-cancel karena keterbatasan pergerakan kita. Ada mungkin tender atau bisnis yang seharusnya deal, tapi tidak jadi karena satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa bersuka cita tahun ini. Belum lagi mungkin karena ada yang merasa kesepian karena jauh dari orang tua dan keluarga, hidup dalam perantauan. Atau mungkin ada yang bilang, klasik, yang nggak punya uang karena nggak dapat bonus yang cukup. Ada yang mungkin karantina di hotel karena baru datang dari luar negeri dan sebagainya. Ya, nah bagi saya Christmas tahun ini berbeda karena masih stuck dan belum bisa kembali ke Indonesia karena karantina yang saya pikir berkurang malah bertambah. Ya, banyak hal atau alasan yang menyebabkan kita tidak bisa bersuka cita di tahun Natal di tahun 2021 ini. Well, hari ini saya ada berita yang baik buat saudara. It's a very good news to all of us. Saudara dan saya tidak seorang diri. Maria juga mengalami hal dan perasaan yang sama yang mungkin dialami saudara, beberapa saudara yang ada baik di tempat ini maupun yang ada di manapun saudara berada. Bagaimana tidak? Bagi Maria, ia nggak tahu apa sih rencana Allah atas hidupnya. Dia harus mengandung di luar pernikahan yang zaman sekarang saja menjadi tabu, masih menjadi hal yang tabu. Apalagi pada masa itu, hal itu dianggap sangat hina pada zaman itu. Belum lagi Maria harus menghadapi gosip dan cemooh dari orang-orang sekelilingnya. Harus bersembunyi, menyembunyikan kehamilannya, hidup dalam ketakutan, takut dihakimi masa dan sebagainya. Belum ditambah lagi pikiran akan Yusuf tunangannya yang tidak tahu apa mau menerima dirinya apa adanya atau tidak. Karena ia hamil secara tiba-tiba dan bukan karena Yusuf. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada Yusuf bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Dan bahwa kandungan ini adalah dari Roh Kudus. Dan ini ada beberapa alasan yang seharusnya menyebabkan tidak adanya alasan Maria untuk bersuka cita. Tetapi the good news, it's actually the best news adalah Maria tetap bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 dikatakan perikop ini Bapak Ibu ya, di ayat ke-47 saya tidak bacakan karena waktunya, tapi ayat 47 katakan, and my spirit has rejoiced. Maria berkata, ya, rohku, jiwaku bersuka cita dan memuji Allah. Karena kata rejoice ini berarti to leap for joy, melompat karena sukacita, mengekspresikan sukacita, dengan berlompat-lompat dan get excited, ya, kesenangan gitu, sangat gembira. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, saya bertanya-tanya dalam hati saya, apa alasan Maria di tengah-tengah situasi yang sulit yang membuat dia masih dapat tetap bersukacita di tempat dan waktu yang seharusnya dia tidak dapat bersukacita? Dan apa alasan Maria untuk tetap bersukacita, ya, di tempat dan waktu di tengah-tengah situasi yang membuat dia harusnya sedih, takut, kecewa, dan sebagainya. Nah, setelah saya merenungkan ayat-ayat ini, firman Tuhan ini berbicara kepada saya, dan ini yang saya temukan Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa Maria dapat tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit secara manusia, pikiran, maupun secara perasaan dia sebagai seorang wanita. Yang pertama, alasan pertama Maria dapat bersuka cita adalah karena Tuhan memperhatikan apa yang tidak diperhatikan manusia. Lukas pasal 1 ayat 48a mengatakan hal ini. Firman Tuhan berkata, sebab ia Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Holman Translation katakan, because he has looked with favor on the humble condition of his slave. Karena dia Allah telah melihat kondisi keadaan hambanya yang rendah hati. Rupanya ada hal yang diperhatikan oleh Allah dalam hidup manusia. Dan hal itu bukanlah background manusia, bukan penampilannya,
bukan perawakannya, tetapi Allah memperhatikan kondisi hati seseorang. Nah, kondisi hati ini berhubungan dengan humility dalam ayat ini, kerendahan hati dan willingness, kesediaan, ketaatan untuk tetap percaya kepada Allah dan rencananya sebagai seorang hamba, dan in this case bernama Maria. Kata slave berarti hamba, adalah status yang dianggap rendah di mata sesama manusia pada zaman itu. Mereka dianggap rendah karena memang mereka direndahkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan memang kalau kita lihat Bapak Ibu background siapa Maria ini dan apa latar belakang Maria ini, kita baru dapat mengerti kenapa Maria dianggap kecil oleh masyarakat. Maria adalah seorang yang datang dari keluarga yang sederhana, cenderung miskin, dan tunangannya Yusuf adalah anak seorang tukang kayu yang miskin juga. Tetapi bagaimana Allah seakan-akan membypass orang-orang yang terkenal, ternama, yang kaya, dan memanggil seorang yang sangat sederhana untuk menjadi ibu dari Savior, Messiah, Juru Selamat itu. Nah, poin yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya status sosial dan ekonomi seseorang yang tidak menentukan status atau sikap hati seseorang, tetapi apa yang dilihat manusia sangat berbeda dengan apa yang dilihat Allah. Apa yang dianggap kecil dan rendah di mata manusia, tetapi dalam pandangan Allah besar dan mulia. Nah, ketika kita memiliki attitude of gratitude, sikap yang bersyukur, berterima kasih, dan memiliki kerendahan hati sebagai seorang hamba, maka kita akan menjadi orang yang kuat, mulia, dan berharga di mata Allah. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara? Apakah kita pernah merasa terabaikan? Apa kita pernah merasa tidak diperhatikan, tidak dipandang oleh sesama kita? Atau mungkin oleh anggota keluarga atau saudara kandung kita sendiri bahkan. Karena mungkin kita nggak se-extraordinary orang lain. Apakah kita selalu menjadi nomor 2 dan nomor kesekian dibanding dengan orang lain di dalam kelompok komunitas kita? Hari ini dengar baik. Natal, salah satu alasan untuk kita bersuka cita dan bergembira di masa ini adalah ketika kita diingatkan firman Tuhan bahwa Allah tidak mengabaikan orang-orang kecil dan hina seperti saudara dan saya. Namun sekalipun kecil tapi kita dapat berdampak. Sekalipun kecil kita dapat melahirkan sesuatu yang besar. Sekalipun kecil tapi kita dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Bukan saja atas kita, tetapi atas keluarga kita, atas kota, atas bangsa, bahkan atas apapun dan siapapun yang Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa rendah diri karena status sosial, pekerjaan, pendidikan, ataupun ekonomi kita. Kalau memang saudara sudah dihargai oleh keluarga dan sesama, puji Tuhan. Namun jika saudara atau ada siapapun yang saudara kenal yang merasa bahwa manusia tidak menghargai kita, tetap ingat hari ini bahwa Tuhan menghargai dan memperhatikan apa yang tidak diperhatikan manusia. God loves, God cares, and God honors. Tetapi yang harus saudara dan saya miliki adalah kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan. Quote for the day: "You are not too insignificant for God to notice." Engkau tidak terlalu kecil untuk Tuhan tidak perhatikan dan lihat. Efesus pasal 1 ayat 11 katakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya." Saudara sekalian, ada satu hal lagi yang menarik dari kejadian atau kisah Maria ini. Saya temukan di dalam kerendahan hati yang diperhatikan Allah sehubungan dengan sukacita Maria. Dan hal ini adalah bahwa Tuhan melakukan atau Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita dan lewat hidup kita. Jadi kalau poin yang pertama tadi adalah Tuhan memperhatikan apa yang manusia tidak perhatikan. Nah, kita masuk poin kedua yang merupakan alasan kenapa Maria tetap dapat bersuka cita di tengah-tengah situasi
yang dilematis dan menyulitkan baginya. Alasan kedua adalah karena Allah melakukan perkara-perkara yang besar kepada Maria dan melalui atau lewat Maria. Kembali kepada nats kita, Lukas pasal 1 ayat 49. Firman Tuhan berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Perhatikan sejenak kata yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. In this case Maria. Nah, ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar atas hidup Maria. Lalu di bagian mana ayat yang menunjukkan bahwa Allah melakukan perkara-perkara besar lewat hidup Maria? Kita baca di ayat sebelumnya. Lukas 1 ayat 48b. Dikatakan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Firman Tuhan berkata bahwa segala keturunan, all generation akan menyebut aku berbahagia, will call me blessed. Firman Tuhan ini berarti Maria menjadi sarana Allah atas kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Mary has become the channel of God's blessings for others. Maria menjadi sarana berkat Tuhan bagi orang lain. So, God's blessing will be upon her, and the blessing will flow through her. Berkat Tuhan akan turun atasnya. Perkara-perkara besar akan dicurahkan diberikan atas Maria. Dan lewat perkara-perkara besar itu pun Allah akan menyalurkan atau memberikan berkat kepada orang lain. Ya, karunia kepada orang lain lewat kehidupan Maria. Dari kehidupan Maria. Bukan cuma atas anak cucu, tapi dikatakan for all people, all nation, throughout generation. Generasi kepada generasi, segala keturunan turun temurun. Kalau kita coba kembali merefresh list perkara besar apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidup Maria? Dia melahirkan seorang anak dalam keadaan dirinya masih perawan, memiliki calon suami yang pada akhirnya mau mengerti dan dapat mengerti keadaan dirinya dan menerima dirinya apa adanya, dapat tetap menjaga hati dan hidupnya sampai dapat melahirkan walaupun di tengah-tengah himpitan dan tekanan dan sekelilingnya. Maria melahirkan bukan di tempat yang nyaman, yang didampingi oleh suster atau asisten, tetapi di kandang yang sederhana, in a manger, palungan, dan kemungkinan hanya didampingi oleh suaminya. Bukan hanya Maria, tetapi di ayat yang ke-36, ini menarik Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, perhatikan, dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi bukan hanya Maria yang mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi saudaranya pun yang mandul. Ingat tadi dikatakan, ya berkat Tuhan perkara-perkara akan dilakukan kepada generasi. Nah, dimulai dari saudaranya yang mandul yang sudah tua. Ia akan mengandung dan itu merupakan suatu perkara besar yang Allah kerjakan juga atas hidup saudara Maria. Sanak artinya itu blood relation ya, saudara kandung. Haleluya. Ini menjadi perkara besar yang Tuhan kerjakan atas Maria dan lewat hidup Maria, yaitu atas Elisabeth saudaranya. Luar biasa Bapak sekalian. Two great event happening. Ada dua kejadian besar, dua kemustahilan terjadi atas Maria dan lewat Maria. Dan semua ini dapat terjadi karena, this is the key word. Ayat ke-37 Lukas pasal 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For nothing is impossible with God. Haleluya. Ini yang menjadi dasar underline dari apa yang Allah kerjakan atas Maria. Saya ingin kita sejenak merenungkan ayat 37 ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu saya membaca ayat ini, saya diingatkan akan perkataan Allah kepada Abraham. Ketika Allah mengulangi janjinya akan anak perjanjian untuk Abraham dan Sarah.
Dan ketika Salmon mentertawakan janji Allah itu, maka Allah meyakinkan mereka dengan perkataan yang sama seperti yang disampaikan kepada Maria. Ada kesamaan dari kedua event yang berbeda di kitab yang berbeda. Kejadian pasal 18 ayat 14. Coba kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Perhatikan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kata yang sama, for nothing is impossible with God. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. That is the key word. Nah, bagi saudara yang suka olahraga basket, kita baru saja mendengar bahwa pemain basket dari Golden State Warrior bernama Stephen Curry. Saya pernah share kesaksian hidupnya beberapa waktu yang lalu di gereja. Stephen Curry dinobatkan sebagai the most three-pointer shooter of all time. Merampaui seorang pemain basket bernama Ray Allen. Ray Allen cuma punya 2.973 three-pointers. Dan dia sudah pensiun sejak 2014. Tetapi Stephen Curry sudah punya 2.974 three-pointers. Dan karirnya masih terus berjalan ongoing. Jadi dia akan terus mencetak three-pointers sepanjang karirnya nanti. Dan yang menarik Bapak Ibu, dari seorang Stephen Curry adalah slogan atau moto hidup yang dia pegang, yaitu Filipi pasal 4 ayat 13. Dan itu ada di semua merchandise, ya, atribut yang menggunakan nama Steve Curry. Bapak Ibu yang tahu merek Under Armour, misalkan sepatu dan sebagainya, selalu ada Filipi 4 ayat 13 ini. Ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things. Ya, tapi nggak stop sampai di situ. Through Christ who gives me strength. Nah, dalam kehidupan kita sering mendengar slogan perkataan seperti impossible is nothing, nothing is impossible, anything is possible. Well, moto-moto seperti ini moto-moto yang baik. Tetapi hari ini kita melihat atau diingatkan bahwa di dalam setiap kemustahilan, dalam setiap ketidakmungkinan, yang menjadi kunci utama bukan diri kita, bukan keadaan, tetapi kuasa Tuhan. Makanya seharusnya setiap moto yang berbunyi anything is possible, impossible is nothing, harus ada kata with God, dengan Tuhan. With God, nothing is impossible. With God, anything is possible. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin atau dimungkinkan. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini, how big is your dream? Seberapa besar mimpi saudara? Seberapa besar kerinduan dan penyerahan diri saudara atas rencana Tuhan dalam hidupmu? Seberapa besar imanmu kepada Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada rencana Tuhan atas hidupmu dan lewat hidupmu? Kalau selama ini Tuhan berkata percaya 100%, tapi kita hanya punya 20% percaya kita kepada Tuhan. Dan misalnya ada 80% harus kita kerjakan untuk kita dapat mencapai 100% itu. Kalau kita masih percaya 90%, it's not 100%. Berarti belum sempurna. We have to have 100% trust in God. Harus kita tambahkan sehingga kita mencapai 100% untuk percaya dan berserah pada Tuhan. Sehingga rencana Tuhan atas hidup kita, bagi hidup kita, dan lewat hidup kita dapat terjadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, jangan lagi meragukan Tuhan. Jangan lagi takut atau khawatir akan hal-hal yang menimpa kehidupan kita. Tapi belajar untuk percaya. Start believing in Christ. Ada rencana, perkara, dan hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan lewat hidup saudara. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi alasan kedua Maria tetap bersuka cita adalah karena Allah melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup Maria dan melalui hidup
Maria. Sebagai bagian yang terakhir, alasan ketiga, Maria dapat bersuka cita di tengah-tengah situasi yang dilematis dan menyulitkan bagi dirinya adalah yang ketiga, karena Maria sadar akan kehadiran Sang Juru Selamat. Bukan hanya sadar, tetapi Maria menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Dengan kata lain, Mary has experienced the amazing grace in her life. Maria mengalami dan menerima anugerah terbesar, kasih karunia terbesar dalam hidupnya. Lukas pasal 1, kembali kepada nats kita ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. And my spirit has rejoiced in God my Savior. Maria bersuka cita, perhatikan, di dalam Allah. Seperti halnya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan atau bagi Tuhan. Maka ini juga Maria bersuka cita di dalam Allah. Maria bersuka cita karena Allah yang adalah Juru Selamat bagi hidupnya, Juru Selamatku. Ya, Sang Juru Selamat atas hidupnya dan atas hidup seluruh umat manusia di dunia ini. Kemudian dalam Lukas pasal 1 ayat 31, Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Paralel dari ayat ini ada di Matius pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat bersama. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, dan engkau akan menamai dia Yesus. Perhatikan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani berarti Yeshua, Yahweh, saves or Savior. Allah menyelamatkan, Allah Juru Selamat. Dan ini adalah the greatest news of all time. This is the greatest grace, the most amazing grace of all human lifetime. Anugerah terbesar dalam kehidupan manusia karena kita memiliki jaminan kehidupan bukan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini bersama dengan Allah. Ada satu ayat yang melukiskan kata amazing grace ini. Dan ayat inilah yang menjadi jaminan dan pegangan pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan ayat ini merupakan nats dari tema kita, tema Natal kita, YB Rosipina tahun ini, Amazing Grace. Mari kita baca bersama ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah the amazing grace. Amazing grace can happen because we have an amazing God. Nah, kita sering mendengar ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Kita sering mendengar kalimat yang berkata, God loves us. God loves the world. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi seluruh dunia ini. Allah amat sangat mengasihi kita. Firman Tuhan katakan di ayat yang baru saja kita baca ini. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dinyatakan melalui pengorbanan yang tiada tandingannya. Kita semua tahu, kita semua mengalami hal ini, and this is called amazing grace. Namun yang menjadi bahan renungan penutup untuk hari ini, untuk saudara dan saya yang harus kita renungkan, yang coba kita pikirkan adalah bukan how much God loves us, but the question is, how much do you love God? Seberapa besar engkau mengasihi Allah? Nah, sebelum saudara menjawab pertanyaan renungan ini, izinkan saya mengatakan bahwa
besarnya kasihmu kepada Allah tergantung seberapa besar penghargaan yang kau berikan kepada Allah. Dengan kata lain, besarnya kasihmu kepada Allah akan bergantung dari seberapa besar nilai Allah bagi hidupmu. Jadi sebetulnya pertanyaan yang sesungguhnya adalah bukan how much do you love God, tetapi what is God's worth to you. Seberapa besar nilai Allah dalam hidupmu. Karena ini akan menentukan cinta kita, kasih kita kepada Allah. Hari ini kita dapat berkata bahwa Allah sangat berharga bagi kita karena Ia mengerjakan 1001 macam hal untuk saya. Usaha saya, kesehatan saya, keluarga saya, semuanya dipelihara Tuhan. Allah sangat berharga bagi saya karena Ia mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. That's all good and sounds good. Tapi dengar baik, itu semua bukan menentukan nilai keluar biasaan Allah yang sebenarnya. That does not determine the amazing grace of God. Jadi di mana letak amazing grace of God yang sebenarnya? Nah, kiranya kisah terakhir yang saya akan sampaikan ini menjadi jawaban dan kata kunci untuk firman Tuhan hari ini. Satu hari ada seorang guru sekolah minggu yang bertanya kepada beberapa murid sekolah minggunya, menurut kalian, seberapa besar sih nilai amazing grace of God yang sebenarnya dalam hidup manusia? Murid yang pertama menjawab, you know teacher, God is amazing. Ketika Dia berfirman dan semuanya jadi. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah letak kemahakuasaan Allah. Wow, 20% jumlah kelas sekolah minggu itu bertepuk tangan. Lalu ada murid yang kedua yang menjawab, well, Pastor, God is amazing. Ketika Dia menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan 10 tulah Dia melewatkan bangsa Israel, membelah Laut Merah, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. That is how amazing God is. Wow, 40% dari kelas sekolah minggu itu bertepuk tangan. Ada murid ketiga yang kemudian menjawab lagi, teacher, menurut saya, God is truly very amazing. Ketika anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ia dikhianati, ia dijual, ia ditinggalkan, dipermalukan, disiksa. Bahkan mati dengan cara yang paling hina di atas kayu salib. Dan semua itu Dia lakukan karena kasih untuk menebus dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Wow, 60% kelas semakin keras bertepuk tangan. Lalu kemudian ada murid keempat yang gak mau kalah, dia menjawab, pastor, kalau menurut saya, kata dia, God is amazing pada waktu Natal. Seperti saat ini. Ketika Allah yang Maha Kuasa itu merendahkan dirinya dalam rupa manusia. Seorang bayi lahir di kandang yang hina oleh perawan Maria. Ini berbicara mengenai ketidakmungkinan, kemustahilan yang Allah kerjakan. Tapi juga berbicara mengenai kerendahan hati, kemurahan, ketaatan, kemahakuasaan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. And this is the greatest and the most amazing grace yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Semua anak di kelas itu berdiri dan mereka bertepuk tangan. Semua cheering up atas jawaban dari murid yang keempat ini. Tetapi kemudian seluruh kelas terdiam. Karena guru itu hanya diam dan mendengar semua jawaban murid-muridnya itu. Lalu guru sekolah minggu ini berkata, semua jawaban kalian baik dan luar biasa. Semuanya menyentuh dan kedengarannya baik. Tapi bukan itu semua jawaban yang benar. Dengar baik, kata dia. Waktu Allah memberikan semua fasilitas kehidupan, berkatnya, anugerahnya untuk kita. Tetapi kalau kita hanya menikmatinya saja dan lupa bersyukur karena terlalu sibuk untuk mengelola berkat Tuhan, fasilitas yang Tuhan berikan, tetapi tidak memikirkan sumber berkat semua itu, maka that is not amazing grace. Kalau Allah menyelamatkan hidup kita dari waktu ke waktu, tetapi kita juga
tidak sadar bahwa hidup kita yang sekarang adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama. We take our life for granted. And that is not amazing grace. Yesus disalibkan. Yesus bisa mati untukmu. Tetapi kalau tidak ada apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan karakter, engkau masih berada dalam dosamu, keinginanmu, agendamu, kepentinganmu sendiri, kemunafikanmu, ketidaktaatanmu, ketidakpedulianmu. Bahkan masih banyak dari kalian yang hidup dalam dosa, hidup dalam kehidupanmu yang lama, tidak pernah menerima dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka sesungguhnya kematian Yesus bagi seluruh umat manusia ini tidak memiliki nilai apapun bagimu. And again, this is not the amazing grace. Tetapi Allah akan sangat berharga. Allah akan bernilai tertinggi dan tidak tertandingi oleh apapun ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. That is amazing grace. Yesus akan menjadi sangat berharga bagimu ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, memandang Dia sebagai Raja di atas segala raja, bukan hanya di dalam mulut dan bibir perkataan saja, tetapi lewat tindakanmu, kerendahan hatimu, pertobatan hidupmu, pemberian seluruh hidup yang terbaik bagi Dia. And that is amazing grace. Allah menjadi sangat berharga ketika engkau rela berkorban bagi Dia melalui pengorbanan kita terhadap sesama. That is amazing grace. Yesus menjadi sangat berharga bagimu ketika engkau menjadikan Yesus sebagai harta yang tak ternilai, yang engkau miliki, engkau terima, engkau percaya, engkau kagumi, engkau hargai, dan tidak pernah engkau gadaikan, tidak pernah engkau lepaskan, tidak pernah engkau gantikan dengan apapun dan siapapun di muka bumi ini. That is the true amazing grace. Dan inilah yang menjadi jawaban seberapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Dan inilah arti dari the true amazing grace dalam hidupmu. Hari ini, there must be a great reason to rejoice in this Christmas season. Seharusnya ada alasan bagi kita untuk tetap bersuka cita. Nilai Yesus yang tertinggi dalam hidup kita seharusnya menjadi satu-satunya atau alasan terbesar untuk kita bersuka cita di tahun ini, Natal tahun ini. Karena anugerah terbesarnya menjadi nyata dan sempurna dalam hidup kita. Dan kita terima itu dengan ucapan syukur. Dan kita mulai bekerja, melakukan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Christmas about humility, trust, obedience to God's will. Natal adalah tentang Juru Selamat, kelahiran Yesus Kristus atas hidup kita dan lewat kehidupan kita. Natal adalah bagaimana kita menerima, mengalami anugerah terbesar dalam hidup kita yang mengubah hidup kita dan juga mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita lewat kesaksian dan perubahan hidup kita yang menjadi berkat buat sesama. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. This is the true amazing grace. Sekali lagi, selamat hari Natal 2021 dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus pasti beserta dengan kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya amazing grace is not about what you do to us. Tetapi amazing grace adalah respon kami terhadap kasih karunia yang Kau curahkan dan limpahkan kepada setiap kami. Nah, hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami mengintrospeksi diri kami. Kalau selama ini kami masih sombong, kami masih punya kekecewaan, kami masih punya sakit hati, kami masih punya
hal-hal yang menyebabkan kami tidak dapat bersuka cita dalam merayakan Natal tahun ini. Tuhan, ampuni kami. Kami rindu untuk kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami sebagai hamba-Mu, anak-anak-Mu, kami seharusnya bersyukur senantiasa untuk apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap memiliki kerendahan hati, tetap bersuka cita di dalam setiap keadaan. Dan Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami bahwa mengingatkan kami untuk kami percaya bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan rencana itu bukan hanya untuk kami nikmati dan untuk kami terima. Tapi rencana itu akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan kami bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya bukan kami yang hebat, bukan kami yang mampu, bukan kami yang sanggup. Tapi karena Tuhan, bersama dengan Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami belajar Tuhan, yang terakhir untuk bukan hanya tahu dan mengenal Tuhan, tapi kami mengalami dan menerima kasih karunia Tuhan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Agar kami dapat senantiasa hidup, berjalan, dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam keseharian kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi aku berdoa Engkau meteraikan firman dalam hati kami, dalam hidup kami. Jadikan ini menjadi pedoman untuk kami mengakhiri 2021 dan masuk tahun 2022 dengan penuh semangat, kegairahan, dan sukacita. Karena kami tahu anugerah Tuhan yang kami terima ini juga menjadi satu landasan, fondasi untuk kami menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat puji syukur kami kembalikan yang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. The stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and let abide till He appeared and a soul found its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world
in sin and error pining till he appeared, and the soul felt his word. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night Kita baru saja beribadah Natal bersama-sama pagi ini, dan saya percaya ibadah ini akan memberkati kita semua. Dalam peristiwa Natal seperti ini yang setiap tahun kita peringati, kita sangat bersyukur. Ini adalah satu peristiwa yang besar bagi iman kekristenan kita. Begitu besar kasih Allah bagi kita sekalian. Karena Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Atas nama pengurus dan pemimpin Gereja Baptis Indonesia Rosipina, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Kita berharap dan kita berdoa agar berkat Natal dan sukacita Natal turun ke atas kita dan ke atas semua jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat Natal jemaat Rosipina. Sangat besar anugerah Tuhan kita semua. Amazing Grace.
Selamat Natal, jemaat Rosipina. Anugerah Tuhan bagi kita semua. Amazing Grace. Merry Christmas, Rosipina family. God bless you. Selamat Natal, Jemaat Gereja Baptis Rosipina. Sangat besar anugerah Tuhan. Amazing Grace. Selamat Natal, Jemaat Rosipina. Sangat besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Amazing Grace. Selamat Natal, Rosipina. Sangat besar Tuhan. Amazing Grace. Amazing Grace. Selamat Natal Jemaat Rosipina. Sangat besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Amazing Grace. Natal Jemaat Rosipina sangat besar anugerah Tuhan. Amazing Grace. Merry Christmas. Jemaat Rosipina. Rosipina. Bye. Kangen mana? Bye. Bye. Selamat Natal Jemaat Rosipina sangat besar anugerah Tuhan. Amazing Grace. Merry Christmas semuanya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat Natal yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah Natal secara online GBI Rosipina.
Sebelum kita berpisah, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Dalam pekan ini, siapa saja ya yang berulang tahun? Jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk tetap terus perketat protokol kesehatan Anda. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Selamat Hari Natal, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.